Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Tumidamutala dari 12 MIPA 5. Ya, di sini saya akan mereview Fast and Furious 2001. Aku akan mulai ngebahas alur cerita singkat film Fast and Furious series atau tempatnya Fast and Furious pertama. Yap, karena film barunya Fast and Furious 9 akan keluar, nggak ada salahnya dong kita flashback ke belakang. Oke, ke film pertamanya yang keluar 22 tahun yang lalu atau tepatnya 2001. Film ini bergenre action, crime, dan thriller dengan pemeran utama yang dibintangi oleh Paul Walker sebagai Brian O'Connor dan Vin Diesel sebagai Dominic Toretto, atau kita panggil saja sebagai Dom. Oke, nggak perlu basa-basi lagi dan langsung saja ke ceritanya. Film diceritakan sekelompok kendaraan misterius yang menggunakan 3 mobil Honda Civic sedang berusaha membajak truk kontainer. Dalam membajakan ini, mereka pun tepat dengan mudah menguasai truk itu, meloncat masuk ke dalam truk dan membius ke pengemudinya. Kemudian pergi membawa truk itu tanpa terlacak. Keesokan harinya, di lain tempat, seorang pemuda bernama Brian sedang memacu mobilnya, tapi di sini Brian tidak langsung jago. Ternyata di awal Brian masih kaku dalam mengendalikan mobil saat kecepatan tinggi. Nah, setelah mengetes mobil, Brian pergi ke sebuah kafe kecil milik keluarga Toretto dan bertemu dengan Mia, adik dari Dom. Di sini ia memesan makanan sambil sesekali memperhatikan Dom yang berada di dalam kafe. Tak lama berada di sana, kelompok dari Dominic Toretto tiba dengan garangan menaiki mobil mereka. Kelompok ini terdiri dari Letty, pacar dari Dom, Lion, Fish, dan juga Jersey. Sesampai di kafe itu, Vince yang menyukai Mia langsung geram karena melihat Brian datang berbicara dengan Mia. Karena ini Brian memutuskan pergi dari sana. Namun Vince dengan gaya so jagoannya malah mencari masalah dengan Brian, dan perkelahian pun langsung terjadi. Melihat perkelahian yang ada, Dom akhirnya turun tangan memisahkan mereka dan mengusir Brian dari sana. Don't come around here again. Sesudah kejadian ini, Brian pergi ke tempat kerjanya di suatu toko jendil di kota itu, dan tanpa basa-basi ia berbicara pada bosnya untuk memberikan 2 buah tangki besar berisi nos. Singkat cerita, malam harinya dengan mobilnya ia pergi ke tempat para pembalap jalanan berkumpul, kemudian bertemu dengan teman pertamanya bernama Hector. Nah, sedang asik ngobrol, Dom dan kelompoknya pun tiba dan berencana untuk mengadakan balapan. Namun dengan wajah polosnya, Brian datang dan mengajukan diri untuk ikut balapan melawan Dom dengan mempertaruhkan mobil miliknya. I don't have any cash, but I do have the pink slip to my car. Nah, dengan menggunakan mobil dengan sambil mengawasi siaran radio polisi, mereka menutup salah satu jalan untuk tempat balapan berlangsung. Dan ketika sudah aman, mereka langsung mulai balap. Tapi Brian menunjukkan kebodohannya, di mana ia langsung tertinggal jauh dari mobil-mobil lainnya. Tak mau menyerah, ia langsung menggunakan nos yang sudah ia siapkan, yang membuat mobilnya langsung rusak dan dapat mendahului Dom di tengah balapan. Tapi di saat terakhir, Dom menunjukkan kemampuannya dan dengan mudah mengalahkan Brian. Sialat, setelah balapan selesai, polisi mulai berdatangan, dan karena hal itu, ini dengan terburu-buru mereka langsung dan melarikan diri. Dom yang saat itu berhasil kabur memutuskan untuk menyembunyikan mobilnya di tempat parkir dan pergi berjalan kaki agar terhindar dari polisi. Tapi ternyata ia masih bisa dikenali dan malah dikejar oleh polisi itu. Beruntungnya tiba-tiba Brian datang dan menolongnya Dom. Dengan susah payah mereka akhirnya berhasil kabur dari kejaran polisi yang mengejar mereka. Namun nasib sial kembali terjadi. Di tengah jalan dihadang oleh pengendara motor bersenjata yang membawa mereka ke suatu tempat. Di sini Brian bertemu seorang pemuda bernama Johnny Trent yang merupakan saingan dari lawan bisnis dari Dom. Dan diketahui ternyata Brian tidak sengaja memasuki wilayah kuasa Johnny. Saat mereka kabur dari polisi, mereka pun berbincang singkat tentang apa yang terjadi. Kemudian Johnny dan kelompoknya memutuskan untuk pergi dan hanya memberikan peringatan kepada Dom.
Tapi tiba-tiba mereka kembali dan menembaki mobil milik Brian, yang membuat nos dalam mobil itu meledak dan menghancurkan mobilnya. Sehingga Dom dan Brian harus pulang berjalan kaki, dan dari sinilah hubungan Brian dan Dom dimulai. Keesokan harinya, saat sedang menuju tempat kerjanya, Brian dihentikan oleh kelompok polisi yang membawanya ke sebuah rumah yang digunakan FBI sebagai markas mereka. Nah, di sini semua terungkap di mana ternyata Brian adalah seorang polisi yang menyamar untuk membongkar kasus pembajakan truk yang terjadi atas perintah atasannya bernama Bilkins, dan entah kenapa semua atasan Brian mencurigai Dom sebagai pelakunya. Karena masa lalu Dom pernah melakukan tindakan kriminal, namun Brian yang belum yakin Dom merupakan pelakunya, meminta waktu lagi untuk melanjutkan penyelidikannya. Oke, setelah bertemu atasan, Brian kembali datang menjumpai Dom dengan membawa sebuah mobil rongsokan. Hal ini dilakukan Brian karena ia berhutang sebuah mobil kepada Dom yang dihancurkan oleh Johnny sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk memperbaiki mobil itu, dan karena hal ini Brian semakin dekat dengan Dom. Bahkan Dom menerimanya menjadi anggota kelompoknya dan menyuruhnya untuk ikut lomba di suatu balapan bernama Raceword. Singkat cerita, suatu hari teman Hector datang toko tempatnya bekerja dan memesan spare part mobil yang ternyata merupakan spare part untuk mobil Honda Civic. Jenis mobil yang sama digunakan untuk pembajakan. Mengetahui hal ini, saat malam harinya Brian diam-diam masuk ke bengkel milik Hector dan melakukan penyelidikan, namun ternyata ban mobil yang digunakan Hector berbeda dengan bekas ban yang ditemukan di TKP. Tapi sialnya, saat akan pergi ia dipergoki oleh Vince yang membuatnya ia pingsan, kemudian membawa kepada Dom. Nah, kebenciannya kepada Brian, Vince menuduh Brian sebagai mata-mata polisi karena mengedap-edap memasuki bengkel Hector. Tapi Brian berhasil beralasan bahwa ia melakukan hal ini demi menang dalam balapan di Raceword. Dan beruntuknya Dom percaya. Brian kemudian malah mengajak Brian untuk pergi memata-matai garasi milik Johnny, lawan dari Dom di Raceword nanti. Sesampainya di sana, tidak sengaja Brian menemukan sekumpulan barang-barang yang sama seperti yang dicuri dari pembajakan truk. Melihat hal ini, ia langsung melaporkan kepada atasannya tentang bukti yang Brian temukan. Karena laporan Brian, FBI dengan cepat menangkap Johnny dan anggotanya, sedangkan Brian dengan santainya menjalin kasih dengan Mia dan semakin dekat dengan Dom. Namun kabar buruk datang ternyata dari penyelidikan yang dilakukan Johnny bukanlah pelaku sebenarnya, dan ia mendapatkan barang-barang itu secara resmi. Karena mereka salah tangkap, Bilkins pun memaksa Brian serius penyelidik Dom. 36 hours to crack this bastard, or you might want to be thinking about another career. Hal ini dikarenakan para sopir truk mulai mempersenjatai diri mereka dan mulai main hakim sendiri. Tempat pun berpindah di sebuah bekas bandara di tengah gurun, di mana Raceword diadakan. Sesampai di sana, ia melihat Jesse akan bertanding dengan mempertaruhkan mobilnya sendiri. Tapi melihat Johnny yang menjadi lawannya, Brian menyuruhnya Jesse untuk mundur. Namun entah kenapa Jesse tetap melanjutkan balapan itu, dan benar aja Jesse dapat digalakkan dengan mudah dan malah kabur setelah balapan. Karena hal ini, Johnny datang menemui Dom untuk meminta mobilnya, dan perkelahian terjadi di antara mereka, di mana Johnny juga marah dan menuduh Dom bahwa ia telah memfitnah dirinya sebagai pelaku pembajakan truk. Sedangkan Brian, pelaku sebenarnya, hanya diam apa yang terjadi. Saat malam harinya, Brian tidak sengaja melihat Dom dan Mia sedang bertengkar di sana. Kemudian Dom pergi dengan terburu-buru meninggalkan Mia. Melihat hal ini, Brian mendatangi Mia dan bertanya apa yang terjadi awalnya Mia. Mia pun tidak memberitahu apa-apa, tapi Brian memberitahu bahwa ialah seorang polisi yang sedang mengusut kasus tentang pembajakan truk yang terjadi, dan mengatakan kalau Dom pelaku sebenarnya. Ia berencana untuk menyelamatkan Dom dari supir truk yang mulai berbawa senjata. Mendengar hal ini, Mia akhirnya luluh dan pergi bersama Brian mengajar saudaranya.
Tempat pun berpindah di suatu bangunan di mana Dom dan kelompoknya pergi mengganti mobil mereka yang sama persis dengan mobil pelaku pembajakan. Nah, memang benar Dom dan kelompoknya selama ini adalah orang-orang yang melakukan pembajakan itu. Di sini perdebatan terjadi antara mereka, di mana Letty menolak untuk pergi tanpa Jesse, tapi Dom tetap memaksa mengatakan ini adalah pekerjaan terakhir mereka. Singkat cerita, dengan sisa anggotanya mereka pergi dan menjalankan aksinya seperti biasa dan menembakkan tali dan mencoba masuk ke dalam truk. Namun sialah kali ini supir truk itu membawa sebuah senjata dan langsung menembaknya sebelum sempat masuk ke dalam. Karena hal ini rencana mereka pun gagal dan malah membuat Vince tersangkut. Karena tali yang mereka tembakkan tidak bisa lepas, tak mau menyerah, Letty pun mencoba membantu Dom untuk menyelamatkan Vince. Namun di tengah usahanya, mobil Letty terkena senggolan ban dari truk yang membuat mobilnya hilang kendali dan mengalami kecelakaan. Kembali kepada Dom saat mencoba menyelamatkan Vince, di mana mesinnya berhasil tertembak dan mobilnya pun tidak bisa melaju lagi. Namun tiba-tiba Brian dan Mia datang dengan kecepatan tinggi dan berusaha untuk menyelamatkan Vince dengan bantuan Mia yang mengemudi. Brian langsung lompat untuk melepaskan tali yang melilit Vince. Dan akhirnya mereka dapat selamat kabur dari sana. Tapi sialnya Vince sudah terluka parah karena luka tembak yang terjadi. Melihat hal ini, Brian terpaksa menelpon markasa untuk meminta bantuan helikopter. Dan akhirnya dari pembicaraan Brian di telepon, Dom mengetahui bahwa Brian adalah seorang polisi. Officer Brian O'Connor. I'm off duty MAPD. Namun demi menyelamatkan Vince, Dom hanya diam saja menahan kekesalannya. Kemudian pergi meninggalkan Brian untuk membawa Letty yang berhasil selamat dan juga terluka. Singkat cerita, setelah apa yang terjadi, Brian dengan terburu-buru pergi ke rumah Dom dan menemukan Dom membawa sebuah senjata. Nah, ternyata berencana untuk pergi mencari Jesse sebelum Johnny menemukannya. Terlebih dahulu, beruntungnya di tengah perdebatan mereka, Jesse datang menyumpahi dan namun tak lama berbicara, Johnny dan anggotanya datang menembaki mereka yang membuat Jesse langsung terbunuh di sana. Tak tinggal diam, Brian dengan mobilnya langsung mengejar Johnny dan aksi kejar-kejaran pun terjadi, di mana dalam pengejaran ini Brian berhasil terkepung oleh Johnny dan anggotanya. Tapi Dom tiba-tiba muncul membantu Brian dengan mobilnya. Ia berhasil menjatuhkan salah satu musuhnya. Kemudian karena hal ini akhirnya dapat menembak jatuh Johnny dan membunuh Johnny di tengah jalan. Setelah melihat Johnny terbunuh, Brian langsung pergi mengejar Dom yang mencoba kabur. Mereka pun berjumpa di salah satu persimpangan. Kemudian sedikit berbincang. Nah, di sini Dom mengajak Brian balapan terakhir kalinya untuk perpisahan mereka dengan rel kereta api sebagai garis finishnya. Brian hanya diam dan mengiyakan permintaan Dom. Dan ketika lampu hijau, mereka mulai memacu mobilnya. Namun ternyata kereta api akan lewat di jalan itu. Tapi mereka tetap melaju dan akhirnya berhasil melewati rel tepat sebelum kereta melintas. Namun siala tidak sengaja menabrak truk yang lewat di hadapannya dan membuat mobilnya hancur berkeping-keping. Melihat Dom yang terluka, polisi mulai berdatangan. Brian memutuskan untuk memberikan mobilnya demi membayar hutang mobil saat ia kalah balapan sebelumnya. I owe you a 10-second car. Film ini diakhiri di mana Dom kabur menggunakan mobil milik Brian, sedangkan Brian dengan santainya berjalan kaki pergi dari sana dan film pun berakhir. Oke, untuk cerita film ini tidak membosankan, tapi minim action atau adegan balapan, jadi lebih banyak dialog yang bertujuan karakter-karakter yang ada di film ini. Ya, bisa dibilang lebih banyak drama, tapi untuk membuka series bisa dibilang berhasil bikin penasaran dengan endingnya yang pas sebagai penutup film. Nggak gegantung dan ceritanya tak selesaikan secara sempurna.